Halo, salam jumpa lagi bersama saya Isidorus Lili Jawa dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Bank NTT dalam pusaran media. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam beberapa kesempatan beberapa hari yang lalu, dalam suatu acara, seorang bapak bertanya kepada saya, "Pak Iso, saya baca bahwa Bank NTT akan diturunkan statusnya menjadi BPR. Apakah itu benar?" Sontak saya menjawab pertanyaan Bapak ini dengan mengatakan, "Saya kurang tahu, tetapi saya juga membaca berita perihal itu, bahwa kalau tidak memenuhi kewajiban sebagai bank inti, maka status Bank NTT akan diturunkan menjadi BPR. Lalu saya juga mengatakan kepada Bapak tadi bahwa mari kita sama-sama melihat dan mencermati perkembangannya. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh seorang Bapak mungkin juga menjadi pertanyaan dari begitu banyak orang di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan Bank NTT. Karena sejauh ini saya melihat bahwa ada dua kekuatan besar media yang saling bertarung terkait dengan pemberitaan-pemberitaan seputar Bank NTT. Dan dari berbagai pemberitaan ini memang kadang-kadang membuat kita bingung, karena ada yang memberitakan yang positif semua tentang Bank NTT, tetapi ada juga yang memberitakan hal yang negatif semua tentang Bank NTT. Pertanyaannya, kita mau percaya yang mana? Ya. Atau kita mau percaya media yang mana? Karena toh setiap hari media terus memproduksi informasi, memproduksi berita, dan publik akan mendapatkan asupan-asupan informasi dari berbagai sumber juga tentang Bank NTT. Dan ini menurut saya, ya, kita sudah masuk dalam satu fase yang disebut dengan post-truth. Ya. Nah, apa itu post-truth? Post-truth itu adalah suatu situasi di mana kebohongan dapat menjadi kebenaran jika kebohongan itu diproduksi terus-menerus dan langsung memainkan emosi atau perasaan netizen. Ya. Era post-truth ini ditandai dengan yang kita sebut sekarang hoax. Ya. Berita hoax itu ada di mana-mana, diproduksi setiap hari. Lalu kadang-kadang orang merasa itu sebagai kebenaran karena memang diproduksi setiap hari, lalu dibagikan, di-sharingkan kemana-mana. Dan ada yang merasa itu sebagai kebenaran. Padahal itu hoax, berita yang menyesatkan. Nah, terkait dengan polemik Bank NTT misalnya, ya, kita memang berada di dua kekuatan arus media. Ya, kalau saya setiap hari coba melihat informasi yang di-share di grup-grup WhatsApp, ya, ada berita yang positif tentang Bank NTT, tetapi ada juga berita yang negatif, bahkan ada berita yang muncul bersama tapi kontradiksi. Ini kadang-kadang membingungkan dan kita akhirnya bertanya, ini kita mau percaya yang mana, ya. Tetapi itulah risiko kita hidup di zaman post-truth, ya, yang setiap saat kita selalu mendapatkan asupan informasi dari mana-mana. Dan saudara-saudara, berkaitan dengan substansi yang saya sampaikan tadi, bagaimana sikap kita? Ya. Nah, saya coba memberikan beberapa catatan yang menjadi
perspektif saya berkaitan dengan Bank NTT di pusaran arus media. Yang pertama, ya, sebagai publik ya pembaca, tentu kita tidak bisa menolak hadirnya berbagai informasi yang disampaikan kepada kita, yang muncul di WhatsApp kita, muncul di Facebook kita, muncul di WhatsApp group, itu tidak bisa kita hindari. Ya, karena memang dunianya sudah seperti itu. Tetapi yang penting bagi kita adalah harus cek, recheck, dan cross check apakah berita itu benar atau bohong. Jadi jangan ditelan bulat-bulat dulu informasi itu. Harus dicek, recheck, cross check, bahkan langsung ke sumber yang bisa dipercaya, supaya kita mendapatkan informasi yang sahih, informasi yang benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, dalam dunia filsafat, bagi kami yang belajar filsafat, kami mengenal yang disebut dengan metode dubium methodicum atau metode keraguan-raguan. Jadi terhadap segala informasi yang kita dapatkan, kita harus menempatkan keraguan-raguan itu di awal. Artinya, kita perlu meragukan semua informasi itu. Kita perlu meragukan semua berita yang kita baca itu. Dengan tujuan apa? Supaya kita mencari kebenarannya seperti apa. Jadi tidak langsung kita telan mentah-mentah informasi itu. Kita perlu meragukan supaya kita bisa mencari alternatif, bisa mencari sisi lain dari pemberitaan itu. Apakah berita itu benar atau keliru? Jadi perlu untuk menerapkan dubium methodicum atau metode keraguan-raguan. Lalu yang ketiga, ya, kita mungkin perlu duc in altum, ya, bertolak lebih ke dalam. Jadi terhadap berbagai informasi yang datang, kita memang tidak hanya sekedar membaca lalu memahami di atas permukaan, tetapi kita perlu bertolak lebih ke dalam, duc in altum, bahkan kalau boleh sampai ke akarnya, sampai ke dasarnya. Ini persoalannya seperti apa? Apakah memang benar? Jadi harus ada upaya untuk menggali, mencari kebenaran itu. Jangan kita menjadi orang yang easy going, yang mental enak, mau terima segala informasi sebagai suatu kebenaran, padahal itu hoax. Nah, ini patut menjadi perhatian kita. Lalu yang berikut, ya, dalam jurnalisme, ya, kita mengenal ada pernyataan good news is good news. Artinya berita yang baik itu baik. Tetapi ada juga aliran lain yang percaya bahwa bad news is good news, atau berita-berita yang buruk, yang negatif itu adalah berita yang baik. Nah, sekarang bagaimana kita menempatkan ini dalam konteks Bank NTT? Kalau saya mencerna, ya, ada media, ya, yang selalu menulis secara konsisten tentang kebaikan Bank NTT, tentang prestasi Bank NTT, ya, tentang keunggulan Bank NTT. Ini positif. Ini hal yang patut diapresiasi sejauh yang ditulis itu adalah kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau yang ditulis tentang prestasi Bank NTT, tentang kebaikan Bank NTT, tentang keunggulan Bank NTT itu benar, itu nyata, itu fakta, kita beri apresiasi. Memang tugas media adalah menyampaikan berita-berita positif kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk menumbuhkan energi positif di tengah masyarakat. Yang penting bukan mencari pembenaran, tetapi mewartakan kebenaran. Tetapi di sisi lain, kalau ada media yang menulis sesuatu yang negatif tentang Bank NTT, ya, misalnya tentang dugaan pemanfaatan dana perjalanan dinas yang begitu fantastis, ya, mencapai belasan miliar rupiah, atau kasus pemberhentian pegawai Bank NTT tanpa prosedur, ya, atau kasus kredit fiktif dan macam-macam lain itu, sejauh itu memang benar sesuai dengan fakta, kita beri apresiasi. Perlu juga menampilkan
berita-berita negatif itu kepada publik, supaya publik tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di Bank NTT. Tetapi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Jadi beda. Menulis tentang kesalahan, kekeliruan, itu beda dengan menulis tentang sesuatu untuk mencari-cari kesalahan. Jadi kita memberikan apresiasi kalau ada media yang secara konsisten mengungkap fakta ya tentang malum, tentang keburukan, tentang ketidakjelasan yang terjadi di Bank NTT. Prinsipnya itu berdasarkan fakta, bukan rekayasa, apalagi fitnah. Nah, karena itu bagi saya, bad news is good news is good news. Yang penting adalah semua itu berdasarkan fakta, ya, bisa dipertanggungjawabkan dan bukan rekayasa atau fitnah. Pertanyaannya, di mana posisi kita? Ya, saya mengajak kita, misalnya dalam kaitan dengan Bank NTT, ya, come and see, ya, dan wait and see. Mari kita datang dan melihat, atau mari kita menunggu dan melihat seperti apa Bank NTT ke depan. Ya, tentu informasi dari media itu sudah menjadi referensi kita untuk menilai seperti apa kinerja Bank NTT sebagai bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang punya moto melayani dengan lebih sungguh. Oke, terima kasih sudah mencermati perspektif ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati.